CorelDRAW itu software vektor ya, bukan bitmap, jadi jangan disamakan. Halo, selamat datang di Desainnya. Bagaimana kabar teman-teman? Udah siapin kopi belum buat nyimak video desainnya? Kalau belum, siapin dulu deh. Saya tunggu deh. Udah belum? Oke, lanjut. Pada seri CorelDRAW Masterclass, teman-teman akan belajar perbedaan gambar vektor dan bitmap. Mungkin teman-teman udah tahu kalau ada dua jenis grafis digital, yaitu vektor dan bitmap. Seperti yang udah saya jelaskan di video sebelumnya tentang penjelasan vektor dan bitmap. Namun, terkadang masih bingung pengaplikasiannya dan masih sering campur-campur antara vektor dan bitmap. Lalu, kenapa desainer harus memahami perbedaan kedua jenis grafis itu? Bukankah salah satu aja udah cukup kan? Percaya deh teman-teman, dengan memahami kedua jenis desain ini akan mempermudah pengerjaan teman-teman nantinya. Saya sendiri dulu hanya fokus belajar satu jenis grafis dan nggak mau mempelajari yang lainnya. Tapi ternyata saya lebih sering berurusan dengan kedua jenis grafis ini. Andai aja dulu tahu lebih awal, pastinya kerjaan akan lebih mudah. Supaya teman-teman nggak mengalami penyesalan seperti saya yang nggak mau belajar hal baru, saya sarankan teman-teman menonton video ini dari awal sampai akhir agar nggak ada yang tertinggal. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung simak penjelasan berikut ini. Apa itu desain grafis? Grafis sudah dikenal sejak zaman prasejarah, bahkan sebelum manusia mengenal tulisan, manusia udah mengenal grafis. Wah, keren banget ya. Teman-teman udah lahir belum? Kalau grafis lebih dulu dikenal sebelum tulisan. Orang zaman dahulu membuat seni grafis pada media yang dapat ditemui di sekitar mereka. Misalnya, di dinding, batu, tulang, tanduk, kulit kayu, bahkan melukis di kulit mereka seperti adat melukis tubuh suku yang ada di Indonesia. Patut bangga dong dan terinspirasi dari grafis yang sudah ada di negeri kita tercinta ini, yang tentunya menjual Indomie goreng juga, maksudnya Indomie kuah. Biasanya, grafis tersebut digunakan untuk menyampaikan informasi atau sebagai penanda suatu peristiwa. Sebagai contoh, di dinding gua terdapat lukisan yang menyampaikan informasi seperti "Hai David di sini," maksudnya "Hai, kami pernah di sini. Di wilayah ini buruannya bagus." Atau "Hai, jangan kemari, ada bahaya binatang buas." Tapi sekarang teman-teman jangan bikin lukisan di dinding tanpa izin ya, nanti malah kena hukum. Zaman sekarang ini biasanya menggunakan baliho, isinya anjuran gaya hidup sehat atau pencegahan suatu musibah. Ya, seperti pandemi ini. Semoga cepat hilang ya teman-teman. Jadi desain grafis dapat diartikan sebagai kegiatan memproyeksikan gagasan maupun pengalaman dengan mewujudkan tanda di permukaan suatu benda untuk menyampaikan informasi visual maupun tekstual. Desain grafis digital juga sama. Yang membedakan adalah media yang digunakan, yaitu menggunakan perangkat elektronik untuk memproyeksikan informasi secara visual. Mengapa desain grafis penting? Di dunia modern seperti sekarang ini, tidak bisa jauh dari unsur grafis. Bahkan teman-teman selalu membawa alat grafis kemanapun teman-teman pergi. Ya itu loh, smartphone. Di dalamnya kan terpasang layar untuk menampilkan informasi visual yang ada kamera untuk menangkap gambar. Dengan tidak bisa-pisah dari namanya smartphone, itu menunjukkan betapa pentingnya desain grafis bagi kehidupan modern. Untuk menyampaikan informasi yang interaktif kepada usernya, smartphone memiliki tampilan yang didesain menarik dengan menggabungkan unsur vektor dan bitmap. Oh iya, kecanduan smartphone atau gadget juga bisa disebabkan oleh desain visual aplikasi yang menarik dan interaktif loh. Lalu bagaimana agar kita menciptakan desain yang menarik dan interaktif? Caranya adalah dengan memahami kedua jenis visual vektor dan bitmap. Coba perhatikan gambar berikut ini. Grafis vektor.
Grafis vektor terbentuk dari gabungan antara titik yang membentuk garis dan kurva yang pembentukannya menggunakan rumus matematis. Hal ini mengakibatkan vektor tidak dipengaruhi oleh resolusi atau jumlah ppi, pixel per inch, karena tidak tersusun dari pixel. Karena tidak tersusun dari pixel, maka grafis vektor bisa diubah ke segala ukuran tanpa kehilangan kualitas yang dimiliki. Kelebihan itulah, grafis vektor sangat cocok diaplikasikan pada media yang mewajibkan perubahan ukuran yang bervariasi. Contohnya logo, kartu nama, banner, website, interface aplikasi, dan lain sebagainya. Grafis bitmap. Grafis bitmap menggunakan pixel untuk membentuk sebuah gambar. Apa itu pixel? Pixel merupakan makhluk tak kasat mata yang hidup di sekitar kita. Oke, lanjut. Pixel adalah komponen terkecil dari sebuah gambar. Sebuah pixel sebenarnya satu titik area yang diberi warna. Jika kita berbesar sebuah foto, maka akan terlihat setiap pixelnya. Pixel bisa terbentuk dengan berbagai cara. Pada printer pixel terbentuk dari titik atau dot, sehingga standarnya menggunakan ukuran dot per inch atau dpi. Pada monitor teman-teman, pixel terbentuk dari susunan 3 elemen warna, yaitu merah, hijau, dan biru, atau biasa disebut RGB atau RGB. Satuan jumlah pixel di layar dalam 1 inch disebut ppi atau pixel per inch. Semakin banyak ppi-nya, maka semakin bagus suatu layar monitor. Pixel dari suatu gambar akan dipetakan menjadi data 0 dan 1 pada memori. Satuan terkecil dari memori adalah bit. Setelah itu dipetakan ke layar monitor oleh image processor. Dari situlah penamaannya bitmap atau pemetaan bit. Kelebihan dan kekurangan dari grafis vektor dan bitmap. Vektor tidak dibatasi resolusi sehingga bisa dicetak dalam ukuran apapun. Bitmap bergantung pada resolusi untuk menentukan kualitas. Vektor tidak terbentuk dari pixel sehingga memiliki ukuran yang kecil. Ukuran file bitmap tergantung jumlah pixel. Vektor tidak cocok untuk editing foto. Bitmap sangat cocok untuk editing foto maupun digital painting. Vektor bisa diaplikasikan pada alat laser cutting. Sementara bitmap harus dikonvert dulu agar bisa digunakan pada alat laser cutting. Vektor tidak mengalami kompresi file. Terkadang bitmap bisa dikompres agar ukuran menjadi lebih kecil. Frequency asked question atau yang paling sering ditanyakan teman-teman ya. Dari vektor dan bitmap, biasanya teman-teman menanyakan hal berikut ini. Yang pertama nih, apakah vektor dan bitmap bisa dicampurkan dalam satu file? Ya bisa lah. Tetapi pada saat menyimpan hanya akan menjadi satu jenis saja. Yang kedua, bisakah CorelDRAW mengedit bitmap? Tentu aja bisa, namun nggak bisa mengedit sampai ke tingkat pixel. Yang ketiga, bisakah Photoshop mengedit vektor? Enggak sih, tapi enggak secara langsung juga. Yang keempat, kenapa gambar saya sudah vektor tetapi tetap kelihatan pecah-pecah? Mungkin muka Anda kurang mendukung. Enggak bercanda. Maksudnya software vektor memiliki metode tampilan yang bervariasi. Yang kelima, bisakah bitmap diubah menjadi vektor dan sebaliknya? Ya, tentu aja bisa dengan proses yang dinamakan rasterize untuk vektor ke bitmap dan tracing untuk bitmap ke vektor. Yang terakhir, vektor dan bitmap bentuk filenya seperti apa aja? Ada di video penjelasan vektor dan bitmap sebelumnya ya. Silahkan nanti dicek di deskripsi ya. Oke, kita masuk ke bagian rangkuman ya teman-teman. Sebenarnya sangat mudah sekali memahami vektor dan bitmap jika teman-teman bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seperti halnya menempatkan jari teman-teman di tombol subscribe channel desainnya. Gak apa-apa lah, desainnya kan masih butuh banget dukungan subscribe dari teman-teman agar selalu semangat berbagi info yang bermanfaat. Jadi jangan sungkan ya. Jika teman-teman masih belum paham juga mengenai vektor dan bitmap, silahkan bertanya melalui kolom komentar. Yang tidak paham di mananya. Ayo silahkan admin tunggu nih. Udah belum? Udah subscribe belum? Udah komentar belum? Oke, lanjut ya. Oh ding, ini kan udah selesai ya. Waktunya closingnya gimana ya?
Sekian dulu deh dari tim desainnya yang super hyper mega unlimited ganteng ini. Yang tentunya anak kos dengan selera masakan Nusantara yang high quality disajikan berkuah dalam mangkok ayam jago. Oh iya nih, nggak makan mie terus sih sebenarnya, makan sayur juga. Oke, stay safe dan nantikan video selanjutnya. Bye. Terima kasih telah menonton video desainnya. Klik di sini untuk tonton video terbaru. Klik di sini untuk tutorial keren lainnya. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini agar semakin semangat belajarnya. Stay safe, jaga diri, dan see you next time.